Selamat hari yang baru, saudara-saudara. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya, Pendeta Yosias Nugroho dari GKI Serpong, Tangerang Selatan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab yang melandasi perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya pilihkan dari Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca Alkitab, baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang Kau berikan pada kami, untuk setiap kesempatan menjalani hidup dalam segala keterbatasan, namun yang tetap memberikan kepada kami sukacita, sehingga kami dapat menempuhnya dengan berbagai harapan. Kiranya itu memberikan kegembiraan bagi kami, sehingga hari yang kami jalani dapat menghasilkan karya yang memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelumnya kami akan membaca Alkitab yang kami yakini merupakan kebenaran Tuhan dan yang memperlihatkan kehendak-Mu atas hidup yang kami jalani. Biarlah kami dituntun oleh Roh-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca di dalam Alkitab dan kemudian melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, bacaan Alkitab kita berbunyi demikian. Kemudian berangkatlah segenap umat Israel dari padang gurun Sin. Mereka berjalan dari persinggahan ke persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berbantah dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berbantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Di sana bangsa itu haus akan air. Bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan." Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Apa yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah bersamamu beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai mukul sungai Nil, dan pergilah. Di sana aku akan berdiri di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Gunung batu itu harus kau pukul, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tempat itu dinamai Massa dan Meriba, karena orang Israel telah berbantah dan mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Semoga kita tidak sekedar membaca Alkitab, tetapi juga mencoba memahami isinya, merenungkannya, dan kemudian mengupayakannya dalam kehidupan kita sehari-hari sampai akhir hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup memang tidak selamanya diisi dengan hal-hal yang menyenangkan buat hati kita. Dan kendati kita punya berbagai macam harapan, dan harapannya pasti adalah hal-hal yang enak, hal-hal yang baik, namun tidak selamanya ia berjalan sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau situasi dan keadaan yang kita alami itu sangat menyulitkan, sangat membuat kita menderita, sehingga barangkali kita mengatakan,
Kalau bisa sih kita jangan ada dalam keadaan seperti ini. Kalau bisa, apa yang kita mau lakukan untuk menghindari situasi yang seperti sekarang, yang tidak enak? Ambil contoh seperti waktu kita terkena pandemi COVID 2019. Di situ banyak orang takut, was-was, khawatir, cemas, bukan saja menyangkut keselamatan atau kesehatannya sendiri, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan orang-orang yang dikasihinya. Sebab tidak sedikit orang-orang yang baik terkena COVID dan kemudian meninggal. Situasinya sangat mencekam kala itu. Rasa-rasanya kita semua mau keluar dari keadaan itu. Tetapi apa daya, kita tidak bisa keluar sendiri. Kita membutuhkan bantuan pihak-pihak lain, misalnya pihak medis atau tenaga kedokteran yang jauh lebih mumpuni dan kompeten dalam mengupayakan pengobatan yang bisa menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang terkena COVID. Nah, buat yang tidak bisa melakukan apa-apa dan ketika masih menantikan proses penelitian, proses pencarian obat yang diupayakan oleh tenaga medis, kita barangkali hanya bisa terdiam. Tetapi terdiamnya barangkali tidak hanya diam saja. Kita barangkali merenung juga, membayangkan kalau bisa kembali ke masa lalu, ke waktu di mana kita belum terkena COVID. Wabah belum menyerang seluruh bumi ini. Dan kita bisa hidup dengan nyaman. Mau kemana-mana bebas. Tidak harus pakai masker. Tidak harus ketakutan. Dan oleh karena itu rasa-rasanya masa lalu menjadi sebuah keadaan yang didamba-dambakan. Ingin dikembalikan oleh sebagian banyak orang. Soalnya kalau tetap diam di dalam masa COVID, di mana tidak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga diri, itu pun masih dengan label kecemasan, masih dengan label ketakutan, sehingga hidup dijalani dengan tidak nyaman. Maka yang paling mudah adalah meratap ke belakang. Sebab kalau kita bilang saya mau majuin aja waktunya ke depan, kita tidak punya kemampuan. Apalagi masa depan juga kita nggak tahu. Apakah akan semakin enak atau mudah dibandingkan dengan COVID-19 atau semakin tidak enak. Nah, oleh karena itu tidak jarang ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kesulitan hidup, kita maunya keluar dari situ. Kita maunya lari dari kenyataan. Itu kata anak-anak muda zaman sekarang. Nah, saudara-saudara, cerita yang dibaca di dalam perikop Alkitab hari ini juga menceritakan tentang situasi orang-orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Secara euforia mereka bergembira dan mereka mengharapkan ada masa depan yang lebih baik. Tetapi pada saat itu ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan air, sementara mereka butuh sekali air untuk minum dan juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas hidup yang lain, mereka jadi bersungut-sungut. Mereka berkeluh kesah, mereka khawatir bagaimana hidup sekarang ini. Kualitasnya menurun ketimbang waktu kami tinggal di Mesir. Meski waktu di Mesir itu kami ada dalam penjajahan, ada dalam penindasan, tetapi hidup rasanya masih lebih enak daripada sekarang. Hidup masih bisa dapat air. Nggak seperti sekarang. Dan oleh karena itu tidak sedikit di antara mereka yang kemudian ingin kembali lagi ke masa lalu. Lalu mereka mengatakan, ini kalau di sini kami mau mati. Susah hidup seperti ini. Ya udah, kalau bisa nostalgia kembali ke masa yang lalu, betapapun ada masa-masa yang tidak mengenakan juga. Nah, dalam situasi seperti ini wajar jika kemudian mereka bertanya-tanya dan meragukan kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan yang katanya baik hati, pemurah, dan memperhatikan umatnya, itu akan memberikan apa yang baik bagi mereka? Atau malah membiarkan mereka dalam kehausan tanpa air?
Nah, kita semua yang pernah mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan pasti tahu jawabnya. Tuhan adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah juga kehilangan kebaikannya sesaat pun. Dia Allah yang baik dan akan senantiasa baik. Dan oleh karena itu, maka dalam masa-masa yang sulit atau menderita yang dialami pada saat sekarang, kita hendaknya tidak berpikir untuk kembali ke belakang. Kita tetap melangkah ke depan dengan meyakini bahwa masa yang akan datang memiliki harapan untuk mengalami hal-hal yang lebih baik. Dan oleh karena itu, pertanyaan yang ada di ayat ke-7 menjadi pertanyaan reflektif buat kita juga. Sesungguhnya jawabnya kita sudah tahu, karena dengan iman kita pasti akan mengatakan, iya, Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai kapanpun. Sebab Dia sosok yang tidak akan pernah membiarkan kita jalan sendiri. Anugerah dan kasih-Nya nyata bagi setiap orang yang percaya akan kehadirannya dan menolong kita untuk terus menjalani hidup betapapun beratnya. Sebab dengan kehadiran Tuhan yang setia sebagai sahabat, kita akan senantiasa dimampukan menghadapi situasi sesulit apapun. Jangan khawatir, jalan kita disertai Tuhan. Ada yang bilang, you'll never walk alone. Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang menjadi teman setia kami mau terus menjalani hidup kami. Betapapun hari ini kami mengalami kesulitan, kami menghadapi penderitaan yang mungkin membuat kami cemas. Akan tetapi bersama dengan Tuhan yang kami percaya, kami akan mengupayakan segala yang baik agar hal-hal yang menyulitkan itu bisa kami minimalkan atau bisa kami atasi, sehingga akhirnya kami melihat jalan keluar. Dan di situ kami bisa menapaki hidup dengan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami semua supaya dapat memulai hari, menjalankan hari, dan juga mengakhirinya dalam keyakinan bahwa kami tidak jalan sendiri. Kami punya Tuhan yang terus berjalan bersama kami. Dan itu menjadi dasar kami untuk menatap masa depan tanpa ketakutan. Sebab kalau ada teman sebaik Engkau, siapa yang layak kami takutkan? Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, kami berdoa. Amin. Sekian sapaan untuk hari ini, saudara-saudara. Selamat beraktivitas, selamat menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan yang setia. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di kemudian hari.